Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Prilia. Bisa Sobat Gendis Sewu panggil dengan nama atau sapaan Kak Bunga. Kali ini Kak Bunga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Sobat Gendis Sewu di pertemuan pertama kelas minat bakat pendongeng batch 3 dengan materi Aura Bintang. Wah, Mas di sini sudah pasti siap kan untuk menjadi bintang-bintang dongeng selanjutnya. Nah, Sobat Gendis Sewu, karena di sini adalah kelas pendongeng, Kak Bunga ingin menyapa Sobat Gendis Sewu dengan sapaan sahabat dongeng, supaya kita lebih akrab ya, sahabat dongeng ya. Oke, sebelumnya Kak Bunga ingin mengajak kalian semua untuk mengucapkan jargon dari kelas minat bakat. Nah, Kak Bunga akan contohkan terlebih dahulu, nanti Sobat Gendis Sewu atau sahabat dongeng bisa mencontohnya. Jadi jargonnya seperti ini. Sobat Gendis Sewu, cerdas, kreatif, mempesona, cause we are the star. Seperti ini ya. Bisa untuk mencontohnya? Yuk kita lakukan bersama-sama. Bisa dinyalakan mikrofonnya atau kameranya juga. Supaya lebih tahu wajah-wajah ceria dari sahabat dongeng semua. Kita mulai ya. Kak Bunga minta Sobat tolong. Gendis Sewu, cerdas, kreatif, mempesona, biar dasar. Ini malah boleh. Sobat Gendis Sewu, kok masaknya ada Bu? Kreatif, pesona, bebas, biar dasar. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Bunga ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lewati tadi, sama perkenalan Kak Bunga juga. Selanjutnya adalah doa, disusul oleh ice breaking yang nantinya akan dipandu oleh Kak Jeva. Lah, Kak Bunga punya temen nih. Nanti Kak Jeva akan mengajak kalian untuk bersenang-senang semuanya. Lalu ada penyampaian materi bersama tutor-tutor kita yang kece pada siang hari ini. Ada Kak Kiki dan juga Kak Novi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penutupan. Jadi, bisa kita mulai ya, supaya kegiatannya lancar dari awal hingga akhir. Kita berdoa dulu supaya kegiatannya lancar. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat dongeng semuanya, kali ini Kak Bunga ingin menyapa nih salah satu teman Kak Bunga yang akan mengajak kita semua untuk lebih semangat pada siang hari ini. Ada Kak Jeva. Mana nih Kak Jeva? Kak Jeva. Halo Kak Jeva. Di mana nih Kak Jeva? Hai. Apa kabar semuanya, Sobat Gendis Sewu? Halo Kak Jeva. Wah, Kak Jeva sudah sangat ceria nih pada siang hari ini. Aura-aura cerianya pasti tersalurkan ke sahabat dongeng atau sobat Betul banget nih Kak Bunga. Kita tuh harus mengajak sahabat-sahabat dongeng di sini semua itu mengeluarkan auranya. Sama nih seperti materi pada hari ini, yaitu aura bintang. Masih ingat kan semuanya kan? Tadi kalau jargonnya dari Sobat Gendis Sewu itu cerdas, kreatif, mempesona, cause we are the star. Jadi artinya apa tuh? Semua yang ada di sini, semua yang ada di kelas kali ini itu adalah semuanya bintang. Sudah bintang ya, ingat. Semuanya sudah bintang. Cuma memang nanti ada nih bintang yang masih belum bisa mengeluarkan sinarnya dengan maksimal. Nanti sehingga ada tutor kita nanti nih yang akan memberitahu gimana caranya untuk mengeluarkan sinar-sinar kita.
Tapi sebelumnya nih biar kita semangat nih, kita ice breaking dulu mau nggak ya? Oke, Coba Kak Jefa. suaranya mana nih? Mau nggak? Bermain sama Kak Mau Jefa. ya? Oke. Kali ini Kak Jefa punya lagu. Kak Sasi boleh dikasih dulu lagunya Kak Sasi? Nah, nanti kalau yang warna merah itu Kak Jefa yang nyanyi. Nanti kalau yang warna biru itu nanti adik-adik yang nyanyi. Kalau warna kuning kita nyanyi bersama-sama. Siap? Siap, Kak. Siap. Oke, musik Kak Sasi. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana aku suka baca. Kalian? Di sini baca, di sana baca, di mana-mana aku suka baca. la tangannya. La 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 la. La 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 la. Tangannya digerakin. La 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 la. La 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 la. Yuk membaca. Gerakin tangannya. Gerakin tangannya. Ayo digerakin tangannya. Gampang ya lagunya ya. Gerakin tangannya, digerakin tubuhnya, biar kita lebih bersemangat. Siap, nyanyi lagi ya. Di sini dongeng, di sana dongeng, mana-mana aku suka dongeng. Kalian di sini Dongeng di sana, mana-mana aku suka dongeng. La 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 la. Wah, gimana nih? Sudah cukup berkeringat belum nih hari ini? Belum, Kak. Belum berkeringat. Waduh, belum berkeringat. Kalau gitu kita tepuk semangat ya. Tapi yang semangat, benar-benar harus semangat. Siap? Siap. Sudah bisa belum tepuk semangat? Sudah bisa belum tepuk semangat? Belum. Kak Jefa contohin dulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Sama-sama ya. Bisa, Coba. Kak. Tepuk semangat. Belum dong. Semangat. Yeay. Oke nih, berarti sekarang karena sudah semangat, sudah siap nih Kak Bunga untuk mengikuti materi. Kak Jefa kembali kan ke Kak Bunga. Terima kasih Kak Jefa. Wah, sahabat dongeng pasti sudah semangat. Wah, sudah ceria, sudah semangat. Terima kasih banyak Kak Jefa. Nah, setelah Kak Jefa memberikan ice breaking, mengajak kita ice breaking supaya lebih senang dan semangat, nah, Kak Bunga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat dongeng, bila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para tutor, bisa disimpan dulu chatnya. Nanti pertanyaannya bisa disimpan dulu, nanti bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Nanti informasi mengenai daftar hadir akan Kak Bunga sampaikan di akhir kelas. Seperti itu ya. Dan sebelumnya kita akan menyapa dulu nih tutor-tutor kita yang kece abis pada hari ini nih. Ada Kak Kiki dan juga Kak Novi. Mana nih, Kak? Halo. Halo, ini Kak Kiki. Dengar nggak suaranya Kak Kiki? Dengar. Dengar. Nah, terima kasih Kak Bunga. Oke Kak Kiki dan Kak Novi. Hai. Persilakan. Oke. Semangat siang teman-teman. Selamat siang, Kak. Siang, Kak.
Semangat ya, tadi sudah diajak semangat sama Kak Jeva. Jadi teman-teman sudah siap ini, sudah sangat semangat untuk menerima pembelajaran di siang hari ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu. Di sini ada Kak Kiki sama Kak Novi. Nah, di sini Kak Kiki sama Kak Novi akan memberikan materi tentang aura bintang. Seperti jargon yang tadi dikatakan oleh Kak Bunga sama Kak Jeva, Sobat Gendesewu cerdas, kreatif, mempesona, keswiar, besar. Nah, semuanya benar di sini adalah bintang. Tapi gimana kita mengasah bintang itu agar lebih bersinar lagi di sini? Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan belajar mengasah aura bintang kita agar lebih bersinar lagi. Nah, bisa di-share dulu Kak Sasi materinya. Kita tunggu dulu ya sebentar. Sambil nunggu materinya di-share sama Kak Sasi, Kak Kiki mau tanya, ini ada yang sudah SMP di sini kelasnya? Saya Apa masih ada yang sudah SMP? Yang masih SD ada di sini? Saya Ada juga. Kak Kiki mau absen juga nih. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak pendongeng di sini. Adakah? Boleh angkat tangan, boleh dibuka mic-nya. Ada nggak? Oh, kayaknya sepertinya untuk batch 3 ini adik-adik SD, SMP ya yang ikut ya. Kalau yang batch-batch kemarin itu ada yang bapak pendongeng maupun ibu pendongeng. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya hari ini. Nah, sudah dibuka, materinya adalah aura bintang. Jadilah dirimu. Nah, di sini berarti kalau jadilah dirimu, teman-teman jangan sampai ini ya jadi orang lain, jadi harus diri kalian sendiri, memiliki ciri khas sendiri. Boleh di slide lagi selanjutnya. Oke, halo para bintang. Nah, seperti tadi kata Kak Kiki, di sini semua adalah para bintang. Nah, semuanya teman-teman di sini gunakan kelas minat bakat ini kesempatan buat para bibit pendongeng Gendesewu ini untuk belajar menggali skillnya di bidang mendongeng. Boleh di slide lagi? Lanjut, Kak. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Oh, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama itu kita akan belajar apa itu aura bintang. Nanti kira-kira definisi aura bintang itu apa? Apakah selebritis kah atau influencer kah? Nah, kita akan belajar di sini. Terus yang kedua, apa itu bahasa tutur? Kalau bahasa tutur berarti ini ya sesuatu yang diucapkan untuk berkomunikasi. Nah, nanti kita akan belajar tentang bahasa tutur. Ketiga, bagaimana memahami isi cerita dalam mendongeng. Teman-teman di sini, Kak Kiki mau tanya, saat mendongeng pernah nggak ngalamin namanya ngeblank? Tiba-tiba lupa sama ceritanya, isi ceritanya. Pernah nggak? Sering nggak? Jangankan teman-teman, Kak Kiki aja juga sering ngeblank kalau pas dongeng. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana memahami isi cerita dalam mendongeng sehingga nantinya teman-teman saat mendongeng itu tidak menghafal. Dan yang keempat, kita belajar bagaimana menguasai tanggung dan audiens dalam mendongeng. Nah, di sini ini ada yang masih nggak pede pas mendongeng? ada. Ada yang nggak pede? Ada, Kak. Ada. Loh,
Ada. Nah, kita juga akan belajar gimana sih kita dalam mendongeng itu menguasai panggung dan kita tahu audiens kita itu siapa aja. Nah, dan yang terakhir kelima, menggali ciri khas diri kita sendiri. Nah, lanjut Kak. Nah, sahabat diskusi, saatnya jadi bintang. Sebenarnya Kak Kiki hari ini ada video inspirasi, tapi karena videonya itu nggak ada suaranya, nggak muncul suaranya, jadi Kak Kiki skip aja ya videonya. Nah, sekarang gunakan waktu kalian untuk menggali aura bintang itu tadi. Makanya teman-teman di sini jangan buang kesempatan teman-teman ikut kelas minat bakat ini agar skillnya makin bertambah. Lanjut, kita akan belajar tentang aura bintang. Nah, di sini ada keterangan kalau aura itu adalah energi yang memancar dari orang, benda, dan sebagainya. Nah, aura ini berbentuk radiasi warna halus yang mengelilingi makhluk hidup. Sama seperti kalian. Kalian masing-masing memiliki aura sendiri. Yang kedua adalah bintang. Kalau bintang apa sih? Ada yang tahu nggak makna bintang itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab apa itu bintang? Orang yang terbaik dalam suatu lingkungan. Oke. Lalu selain itu, pemain terkemuka dalam film atau sandiwara. Bisa juga artis ya. Kalau artis TikTok itu bisa disebut bintang nggak? Bisa nggak? Bisa. Artis YouTube bisa disebut bintang? Bisa, iya. Semua artis-artis YouTube, artis-artis TikTok itu adalah para bintang karena mereka menginspirasi ya teman-teman ya di sini ya. Jadi kalau disatukan nih, aura bintang itu adalah energi yang memancar, menggambarkan seseorang yang terbaik dan unggul di bidangnya sehingga menjadi pusat perhatian. Nah, jadi teman-teman di sini agar menjadi pusat perhatian itu harus tahu nih aura bintangnya ya. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki aura bintang. Ada 5 tuh. Berkarakter, percaya diri, pembelajar, tangguh, dan berbakat. Nah, di situ ada keterangan pengertian kecil dari ciri-ciri orang yang memiliki aura, tapi Kak Kiki akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri seseorang yang memiliki aura bintang. Yang pertama adalah berkarakter. Di sini keterangannya adalah berkepribadian dan berciri khas kuat sehingga mudah dikenali dan tidak mudah mengikuti arus. Nah, berkarakter di sini itu dapat menjadi contoh atau inspirasi kepada orang lain. Nah, karakter tiap manusia itu terbentuk karena kebiasaan dari lingkungan. Kita harus terbiasa, membiasakan diri. Jadi teman-teman nih yang biasanya nggak biasa bercerita sama orang lain atau nggak biasa mendongeng di depan publik, itu harus membiasakan diri untuk bercerita agar kita menemukan ciri khas saat kita bercerita atau mendongeng. Kira-kira teman-teman di sini nih suka cerita nggak sih?
Ada yang suka cerita nggak sih? Oh ya aku pernah. Suka. Nah, jadi teman-teman di sini harus sering membiasakan diri untuk bercerita. Mau cerita ke mamanya atau mau cerita ke kakak pendampingnya nggak apa-apa. Dibiasakan kita menceritakan kegiatan kita sehari-hari agar saat kita mendongeng bisa kita terapkan di situ. Dan yang kedua adalah percaya diri. Ada yang nggak pede di sini? Ada yang nggak pede untuk dongeng? Harus pede ya, karena di sini sudah masuk kelas minat bakat, semua sudah jadi bintang, jadi penampilannya harus pede. Nah, di sini percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri, yaitu yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan sesuatu kita tidak sering merasa cemas atau ragu atau merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang diinginkan dan memiliki tanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dilakukan. Nah, di sini orang yang percaya diri itu mampu mendorong dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Gimana sih cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Teman-teman tahu nggak caranya biar kita lebih pede? Ada yang tahu? Nah, cara untuk kita agar lebih percaya diri adalah selalu berpikir positif. Nah, contohnya nih, adik-adik mau dongeng. Jangan sampai pas kalian penampilan mendongengnya aku nggak bisa, aku nggak hafal ini. Nah, itu udah pikirannya udah pikiran negatif. Nah, teman-teman harus berpikir positif. Aku sudah belajar, aku sudah berlatih, aku sudah memahami semua isi ceritanya, pasti aku bisa mendongeng. Nah, teman-teman harus menerapkan sikap positif atau berpikiran positif agar teman-teman pas saat melakukan mendongeng, teman-teman merasa percaya diri. Gimana? Sudah positif sekarang pikirannya, teman-teman? Ya. Sudah positif. Jangan berpikiran negatif ya. Itu berpikiran negatif itu jelek. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah pembelajar. Nah, pembelajar di sini adalah orang yang suka mempelajari banyak hal. Kita belajar dari pengalaman ya, seperti teman-teman sekarang mengikuti kelas minat bakat ini. Kelas ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk mengupgrade diri, memperbanyak ilmu-ilmu baru tentang mendongeng. Dan nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Teman-teman harus terus-menerus belajar, harus haus akan ilmu-ilmu baru, karena ilmu-ilmu baru akan memberikan kita banyak pengalaman. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk belajar hal-hal yang baru. Kira-kira di sini ada yang suka belajar nggak? Ada yang males belajar nggak sih? Kak Kiki boleh tahu nggak, ada yang males nih disuruh belajar besok padahal belajarnya matematika, sekarang disuruh belajar matematika males-malesan. Ada yang kayak gitu? Males belajar? Ada yang males belajar di sini? Nggak ada. Iya, harus semangat terus ya belajarnya. Diingat nih, cita-citanya mau jadi apa? Kalau cita-citanya mau jadi dokter ya, masa harus males belajar? Berarti harus sering belajar ya. Nah, Kak Kiki lanjut. Yang keempat adalah sikap tangguh. Tangguh di sini adalah kuat, andal, tabah, dan tahan terhadap berbagai kesulitan. Nah, di sini yang dimaksud dari tangguh adalah teman-teman jika memiliki pengalaman seperti ikut lomba mendongeng ataupun lomba-lomba lain, ketika teman-teman ini gagal atau tidak menjadi juara, itu jangan dijadikan
sedih, jangan sedih. Nah, dari kegagalan teman-teman mengikuti lomba tadi itu dibuat pembelajaran, dijadikan introspeksi. Aku ini kurangnya apa ya kemarin saat ikut lomba? Kira-kira pas aku dongeng kemarin suaraku terlalu kecil nggak ya? Atau aku kurang ekspresif? Nah, itu kita harus introspeksi diri dari kesalahan-kesalahan kita dan terus memperbaiki agar makin lama kita sering berlatih, kita akan tahu nih kelebihan kita dan kekurangan kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ciri berbakat. Mempunyai kemampuan dan keterampilan di suatu bidang yang terus dilatih. Contohnya teman-teman nih suka nembang, tahu nggak nembang? Ada yang tahu nembang itu apa? Ada tahu nggak yang nembang itu apa? Nembang itu yang kenapa? Ada yang tahu nembang itu apa? Nyanyi Jawa. Nah, nembang itu nyanyi Jawa. Contoh nih teman-teman ada yang suka nembang nyanyi Jawa. Bisa itu diaplikasikan saat teman-teman mendongeng. Nah, itu jadi ciri khas teman-teman saat mendongeng. Wah, anak ini si A ini tiap dongeng pembukaannya pasti nyanyi Jawa. Nah, itu harus dilatih teman-teman agar bakatnya makin lama makin bersinar, makin kelihatan. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bahasa tutur ini bukan Kak Kiki yang jelasin ya. Siapa yang jelasin? Udah tahu nggak temennya Kak Kiki? Kak Novi. Ada yang tahu tuh? Kak Novi. Nah, setelah ciri-ciri orang-orang yang memiliki aura bintang ini, kita akan belajar bahasa tutur dengan Kak Novi. Jadi Kak Kiki panggil dulu Kak Novi. Hai Kak Novi. Hai Kak Kiki, Hai. terima kasih. Hai Sobat Gendis Sewu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Kak. Selamat siang. Masih semangat ya? Coba Kak Novi mau cek dulu nih ombaknya di Zoom siang kali ini. Kalau Kak Novi tanya, untuk apa kita di sini? Sobat Gendis semua yang bergabung di Zoom hari ini menjawab bersama-sama ya. Bersenang-senang sambil tangannya seperti ombak di laut yang naik turun bersemangat ya. Bisa ya? Oke, boleh dibuka dulu mikrofonnya, jangan di-mute biar Kak Novi bisa dengar semangatnya. Bersenang-senang. Oke, terima kasih Safira, Sofia, Safa. Wah, banyak sekali yang bergabung hari ini. Bunda Fitria, Syafara. Baik, Kak Novi cek ombak dulu ya. Kalau Kak Novi bilang untuk apa kita di sini? Jawabnya bersenang-senang. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Sekali lagi, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, tepuk dulu dong. Terima kasih Sobat Gendis Sewu. Nah, seperti yang disampaikan Kak Kiki tadi, bahwa salah satu ciri-ciri seseorang yang memiliki aura bintang adalah dia seorang pembelajar. Dia selalu haus akan ilmu-ilmu baru. Nah, untuk itu Diskursif menyediakan kelas mendongeng. Yang berminat mendongeng bisa mengikuti pembelajaran secara gratis di kelas minat bakat yang akan kalian ikuti selama pertemuan ke depan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang aura bintang. Seperti yang Kak Kiki jelaskan tadi, bahwa aura bintang itu adalah seseorang yang memiliki keunggulan sehingga dia bisa menjadi pusat perhatian. Oke, lanjut Kak Sasi. Nah, bahasa tutur dan juga bahasa tulis. Bentar ya. Nah, adik-adik, di sini Sobat Gendis Sewu kita bisa lihat bahwa bahasa tutur itu adalah suatu bentuk komunikasi lisan. Nah, dia juga punya
kata ciri-ciri berupa kata-kata yang diucapkan. Akhirnya muncullah sebuah bunyi bahasa. Sedangkan untuk bahasa tulis adalah sebuah komunikasi yang terdiri dari huruf-huruf tanda baca, di mana itu dirangkai menggunakan bahasa kaidah bahasa yaitu PUEDI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang akhirnya dituangkan secara tertulis. Jadi kelihatan sekali ya perbedaannya ya, bahasa tutur dan bahasa tulis. Coba Kak Novi tanya, kalau mendongeng berarti termasuk yang mana ya kalau dari ciri-ciri ini? Apakah bahasa tutur atau bahasa tulis? Bahasa tutur, Kak. Oke, Rara. Tutur. Iya. Jadi mendongeng itu termasuk bahasa tutur. Jadi kita harus menggunakan lisan dengan kata-kata yang jelas sehingga ada bunyi cerita yang didengarkan oleh pendengar atau penonton. Lanjut Kak Sasi. Nah, dari yang kita ketahui tadi, ternyata mendongeng itu bahasa tutur ya, berarti kita harus menyampaikan sebuah cerita secara lisan. Nah, tadi Kak Kiki bilang nih, siapa nih kalau mendongeng suka ngeblank istilahnya, suka tiba-tiba lupa apa yang mau dikatakan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu indikasi atau salah satu tanda kita kurang memahami cerita yang akan kita sampaikan. Nah, ini biasanya karena kita sebagai pendongeng masih menghafal sebuah cerita yang akan kita sampaikan tuh masih dihafalkan. Padahal sangat tidak perlu, justru kita cukup memahami saja ceritanya. Nah, bagaimana Kak Novi teknik memahami ceritanya? Kan dongeng ini panjang ya ceritanya ya. Seperti berhalaman-halaman, kadang gambarnya juga banyak. Nah, bagaimana ya supaya kita bisa memahami ceritanya? Cukup menggunakan teknik, ini sepertinya adik-adik di sekolah juga sering mendengar ya, menggunakan 5W1H. Jadi cukup saja cari apa ya yang terjadi di dalam cerita, siapa saja sih yang ada di dalam cerita, tokoh-tokoh ceritanya, lalu apa ya penyebabnya, mengapa sebuah kejadian itu bisa terjadi di cerita tersebut, kapan saja waktunya, di mana saja tempatnya, dan bagaimana alur ceritanya. Jadi dibuat seperti kerangka. Kak Novi beri contoh ya. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Kak Novi tanya, Sobat Gendi Sewu siang hari ini pernah membaca atau melihat di televisi dongeng berjudul Cinderella? Pernah? Pernah. Itu kalau mancanegara ya Cinderella. Kalau yang dalam negeri biasa disebut bawang merah, bawang putih. Nah, siapa yang pernah baca ceritanya? Oke, coba Kak Novi tanya. Bawang merah, bawang putih itu cerita tentang apa sih? Tentang peperangan, persahabatan, atau kisah seorang gadis ya? Dua saudara, yang satunya jahat, yang satunya baik. Oh, siapa ini jawab? Syafa ya? Iya. Keren Syafa, terima kasih. Benar. Jadi yang pertama kita cukup saja cari dulu yang pertama apa ya kisahnya ini tentang apa ya, tentang peperangan kah, petualangan kah, persahabatan kah, atau tentang kisah keluarga. Nah ternyata bawang merah bawang putih ini kisah tentang seorang gadis dalam sebuah keluarga. Lalu siapa saja yang ada di dalam cerita? Tadi Syafa sudah sebutkan ada dua saudara, bawang merah dan juga bawang putih serta ibu tirinya. Lalu kenapa ya bawang putih kok hidupnya tersiksa? Apa yang terjadi di dalam cerita itu? Mengapa dia kok disiksa? Karena ibu tiri dan bawang merah tidak menyukai bawang putih. Iya, terima kasih Rara. Lalu kapan saja terjadinya peristiwa? Waktu zaman dulu sebelum ibunya meninggal, itu juga bisa dijadikan sebagai poin untuk kapan. Lalu sekarang ketika si bawang putih ini disiksa oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Lalu di mana saja tempat terjadinya cerita? Di mana ya? Di rumah. Ya. Kemudian
Nah, kalau untuk yang poin bagaimana peristiwanya itu sebenarnya bisa kita buat kerangka cerita seperti alur ceritanya supaya ketika kita mendongeng kita cukup memahami kerangka ceritanya, bukan kalimat per kalimat di dalam cerita tersebut. Karena Kak Novi pernah membimbing seorang bibit pendongeng, jadi dia itu menghafal kalimat per kalimat di dalam cerita itu. Coba kalau seperti itu susah nggak? Susah ya, susah karena kalimatnya kan ada banyak di dalam cerita itu dan kita tidak akan bisa enjoy ketika mendongeng, kita tidak akan bisa menikmati cerita itu sehingga kerangka cerita itu di poin how bagaimana itu sangat penting kita rangkai, kita sederhanakan, lalu kita latih terus-menerus menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi ini ya teknik sederhana memahami isi cerita, jangan dihafalkan, cukup dipahami dengan membedah atau mengupas 5W1H-nya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Seperti contoh kisah bawang merah, bawang putih tadi. Lanjut Kak Sasi. Nah, Kak Novi, aku sudah tahu nih apa itu aura bintang. Aku juga sudah tahu karakter-karakternya, termasuk pembelajar, percaya diri, punya bakat, tangguh, dan punya ciri khas. Terus aku juga bisa memahami cerita dengan baik. Aku tidak menghafal dengan menggunakan teknik 5W1H. Lalu aku sudah berlatih dan berhadapan di depan audiens, penonton, atau kalau sedang lomba berarti di depan dewan juri. Aku suka deg-degan kan Novi. Aduh gimana ya teknik menguasai panggungnya. Nah, coba Kak Novi tanya dulu. Siapa yang pernah ikut lomba mendongeng? Saya. Baik. Rara, boleh dong kalau ikut lomba mendongeng di mana waktu itu? Secara virtual atau di panggung? Virtual. Secara virtual. Tapi deg-degan nggak? Waktu diambil videonya itu deg-degan nggak? Deg-degan. Iya. Nah, yang biasa menjadi masalah mendongeng, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka langsung di depan dewan juri maupun penonton, itu adalah deg-degan. Nah, sebenarnya deg-degan itu adalah salah satu tanda kita kurang mempersiapkan diri atau mempersiapkan cerita atau mempersiapkan perkenalan kita terhadap panggung. Nah, jadi tekniknya supaya tidak deg-degan, yang pertama, kenali dulu audiens kita. Nah, seperti Rara tadi ya, dia ikut lomba mendongeng. Berarti audiensnya nanti adalah para dewan juri yang menilai videonya Rara tadi. Atau misalkan nih, videonya ini disebarkan di YouTube secara umum. Berarti banyak orang yang akan melihat. Katakan YouTube-nya secara live. Nah, itu juga bisa loh memunculkan deg-degan. Jadi kita cari tahu dulu siapa audiens kita. Oh, nanti yang lihat kita itu kok orang-orang secara virtual. Jadi aku tidak bertatapan langsung. Aku tidak melihat ekspresi mereka langsung, tapi PR-nya aku harus tetap menarik supaya mereka tidak beralih. Nah, itu yang pertama. Atau misalkan lomba mendongengnya secara tatap muka gimana Kak Novi? Sama, misalkan nih kalian mendongeng di depan teman-teman, di depan kelas nih, disuruh Bapak Ibu guru. Atau ketika pelajaran perpustakaan di sekolah. Nah, kalian harus mengenali dulu audiensnya. Oh, audiensnya nanti teman-temanku sendiri nih. Biasanya mereka suka jahil, suka iseng gangguin aku. Nah, berarti kita harus punya teknik-teknik untuk menarik perhatian mereka supaya tidak teralihkan perhatiannya dan tetap memperhatikan dongeng kita. Misalkan dengan diajak ice breaking, diajak games-games seru, singkat supaya mereka tetap memperhatikan kita gitu ya. Terus kalau lomba mendongengnya secara tatap muka langsung di depan dewan juri gimana Kak? Di atas panggung lagi. Panggungnya tinggi lagi. Nah, itu pakai teknik yang kedua. Kenali suasana panggungmu. Kak Novi pakai perumpamaan ini loh, Sobat Geni Sewu. Misalkan nih ada tentara. Dia mau pergi berperang. Nah, sebelum itu biasanya tentara itu menyiapkan strategi perang dengan mengenali medan perang mereka. Musuhnya berapa banyak ya. Kemudian di sana
medan perangnya bagaimana ya? Apakah aku harus melewati tembok tinggi atau aku harus melewati parit yang dalam atau aku harus naik perahu karena di sana ada danau yang luas. Nah, sama ketika mendongeng kita juga harus mengenali panggung kita. Misalnya kita mendongeng Syafa Azhara bisa minta tolong di-mute sayang? Ya, biar terdengar jelas suaranya. Terima kasih. Nah, Kak Novi lanjutkan ya. Jadi dalam mendongeng kita juga harus mengenali suasana panggung kita. Misalkan dewan juri kita ada berapa banyak ya? 2 orang, 3 orang, 5 orang. Nah, mereka sukanya apa ya? Lalu penontonnya ada berapa banyak ya? Apakah hanya orang tua yang mengantar melihat atau masyarakat umum di mall misalnya. Nah, dengan mengenali suasana panggung kita bisa mempersiapkan diri kita. Oh, nanti yang melihat aku tuh 1000 orang misalkan. Kita bisa mempersiapkan psikologi kita dulu. Oh, berarti nanti aku hebat nih dilihat banyak orang. Aku harus menampilkan yang terbaik, misalkan seperti itu. Bisa juga kalau kita sudah tahu lokasinya, datang saja hari sebelumnya. Oh, nanti besok aku mendongengnya di panggung itu nih. Wah, aku harus siap-siap. Nah, seperti itu. Tangganya sebelah sini, aku jangan sampai jatuh. Oh, tangganya banyak ya, itu juga mempengaruhi loh. Kadang-kadang kalau kesalahan teknis misalkan cutter jatuh atau mic terlepas, itu bisa mengganggu konsentrasi. Lalu ketika mendongeng bisa ngeblank deh. Itu ya, jadi mengenali panggung sangat penting. Nah, yang ketiga, kita juga harus menguasai isi cerita dan media dongeng kita. Nah, kebetulan Kak Novi bawa boneka. Halo sahabat Geni Sewu, namaku Cira. Nah, media dongeng ini sebenarnya sesuatu hal yang bisa menarik perhatian, tapi kalau kita tidak mahir menggunakannya akan mengganggu konsentrasi dan bisa membuat kita ngeblank atau lupa apa yang mau dibicarakan. Jadi kan kalau mau mendongeng, selain memahami cerita juga harus menguasai media dongengnya ya. Jangan sampai ini malah menjadi mengganggu begitu. Nah, yang terakhir dan yang paling adik-adik tahu adalah berlatih terus-menerus, minta saran, jangan takut dikritik. Karena percayalah pengalaman adalah guru terbaik. Jadi dicoba terus tampil, baik itu lomba virtual atau latihan mendongeng di ITBM bersama kakak-kakak, berlatih terus-menerus. Lalu dievaluasi, oh sepertinya aku bicaranya kecepatan, sepertinya aku nggak cocok pakai media dongeng ini, oh sepertinya aku cocoknya pakai wayang saja. Nah, akan ketemu ciri khas kita nanti yang berbeda dengan pendongeng lain. Dan kita nyaman dengan ciri khas itu. Begitu ya. Karena pendongeng selain cerita yang menarik juga membutuhkan ciri khas dari seorang pendongengnya. Lanjut Kak Sasi. Jadi yuk kita gali ciri khas kita ya. Dengan cara yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan tuh apa sih Kak Novi? Coba Kak Novi tanya. Siapa ya? Tadi Rara sudah nih, Syafa sudah. Hai Sofia. Sofia Hardianti. Boleh dibuka mikrofonnya? Iya. Hai Sofia. Sofia, Kak Novi tanya dong. Sofia kalau disuruh menjawab hal-hal yang Sofia suka lakukan itu apa? Menyanyi atau menari? Sofia suka apa sayang? Halo Sofia. Suka menari. Oh, suka menari. Oke. Hal yang paling nggak Sofia sukai apa? Halo? Atau Sofia kurang suka bidang itu, seperti mungkin aku nggak suka Kak kalau disuruh pakai drama, atau aku nggak suka kalau disuruh menyanyi, aku maunya menari aja gitu. Kalau yang nggak disukain Sofia apa? Halo? Hai Sofia. Oke. Masih difikirkan ya? Oke, nggak Sofia apa-apa. masih mikir Kak. Sofia. Oke, terima kasih ya Sofia. Digali ya yang suka itu juga bisa menjadi salah satu ciri khas kita.
kita harus tahu kelebihan kita. Misalkan nih Kak Novi suka sekali mendongeng menggunakan buku. Kalau menggunakan wayang, Kak Novi kurang seberapa bisa memainkan wayangnya. Nah, sehingga yang menjadi ciri khas Kak Novi misalkan mendongeng menggunakan boneka tangan. Seperti itu, kita harus mengetahui ya kelebihan kita dan kekurangan supaya dalam mendongeng kita mengetahui ciri khas kita. Nah, Kak Novi punya salah satu contoh tokoh film yang mempunyai ciri khas sangat kuat. Silakan Kak Sasi. Nah, siapa yang pernah lihat film ini? Kung Fu Panda. Saya. Iya, Rara. Siapa lagi yang pernah lihat Kung Fu Panda? Saya. Ceritanya tentang apa ya? Siapa ya Kung Fu Panda ini? Saya Kak, seorang panda yang belajar kungfu. Oke, seorang panda yang belajar kungfu. Lalu ketika dia belajar kungfu, ada rintangan atau halangan nggak ya yang dia alami? Ada. Apa ya? Ada. Nah, kalau Kak Novi boleh sedikit menceritakan, Kung Fu Panda ini adalah film serial ya, jadi dia film di bioskop. Tokoh utamanya adalah si panda gemuk ini, panggilannya Po. Nah, si Po ini adalah seorang anak yang diadopsi oleh seekor angsa, seperti angsa atau bebek gitu. Nah, si ibunya ini adalah si pemilik kedai mie. Nah, Po tidak mau hanya menjadi seorang penjual mie di desanya. Dia sangat mencintai kungfu. Dia penasaran sekali dan dia ingin bisa belajar kungfu. Tapi kekurangannya, dia tidak percaya diri dengan tubuhnya. Masa bisa aku yang gendut ini belajar kungfu? Kungfu kan harus cepat, harus kuat. Sedangkan aku yang kupikirkan hanya makan saja. Tapi ternyata dia punya kelebihan nih Sobat Candi Sewu. Dia adalah seorang panda yang tidak pantang menyerah. Karena dia sudah menemukan bakatnya, dia sudah menemukan minatnya. Aku suka kungfu, aku suka menolong orang. Aku harus bisa kungfu. Akhirnya dia mencari cara, berlatih terus, mencari info ke sana ke sini. Akhirnya bergabunglah dia di sebuah perguruan yang mengajarkan dia menjadi belajar tentang kungfu. Nah, dia tidak menyerah, akhirnya dia bisa mengalahkan musuh, jadilah dia master kungfu. Wah, gitu ceritanya. Jadi ciri khas yang bisa kita simpulkan apa ya dari panda ini? Ada yang bisa? Menonjolkan tidak pantang menyerah. Menjadi master kungfu. Ya. Terima kasih. Jadi dia ini panda yang suka makan tapi bisa menjadi master kungfu. Jadi ketika dia beraksi dengan kungfunya, dia itu tidak lupa makan dulu. Bahkan ketika dia kesulitan belajar kungfu pada awalnya, gurunya mencari cara bagaimana ya supaya Po ini bisa kungfu, ternyata dipancing dengan makanan. Nah, si Po akhirnya bisa merubah kekurangannya menjadi kelebihan. Kita juga bisa kok. Dan Kak Novi mau Sobat Candi Sewu di sini semuanya tidak pernah lelah belajar. Tidak apa-apa sekarang belum bisa. Mungkin aku belum bisa nih Kak, aku belum pede nih Kak, aku nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menghilangkan rasa ingin belajar. Nah, disinilah tempatnya, mumpung gratis, di kelas minat bakat diskusi, kita belajar menggali ciri khas kita ya. Karena nanti di pertemuan 2, 3, dan 4 akan ada materi-materi mendongeng lainnya. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu ciri khas kita apa ya. Aku suka mendongeng pakai apa ya. Aku suka mendongengnya bagaimana ya. Nah itu dipikirkan mulai dari sekarang ya. Lanjut Kak Sasi. Nah, bintang tidak terlihat di siang hari, tapi ia bersinar di malam hari. Jadi seperti yang Kak Bunga tadi bilang, kita di sini semua adalah bintang. Seperti yang Kak Jeva bilang juga tadi, di sini adalah semuanya seorang bintang. Hanya saja kita perlu berlatih supaya kita bisa bersinar di waktu yang tepat.
tepat, yaitu di malam hari atau ketika nanti kita sudah berlatih dengan keras, saatnya kita menjadi bintang. Kak Novi mau setelah ini, Sobat Gendi Sewu, praktek ya. Prakteknya sederhana saja, memperkenalkan diri. Kak Novi beri contoh ya, Kak Novi nggak adil ya kalau menyuruh-nyuruh tapi nggak kasih contoh. Kak Novi kasih contoh, cukup saja perkenalkan diri kalian, namanya siapa, lalu sukanya mendongengnya pakai apa. Gini caranya. Hai Sobat Gendi Sewu, perkenalkan namaku Kak Novi Aiwa. Nah, hari ini Kak Novi akan mendongeng menggunakan boneka. Kak Novi suka sekali mendongeng menggunakan boneka karena dia lucu. Juga bisa menjadi teman bicara dalam mendongeng. Sekian dari Kak Novi. Cira, say hello dong. Hai teman-teman, perkenalkan dengan Cira. Jangan lupa untuk belajar mendongeng ya. Sampai jumpa. Oke, sekian perkenalan dari Kak Novi. Sampai jumpa. Gitu, boleh tepuk tangan dulu. Bisa ya? Nah, supaya semangat dan juga boleh dipersiapkan kalimatnya secara singkat saja. Kak Novi beri waktu sambil kita melihat video berikut ya. Silakan disiapkan namanya, suka mendongeng pakai apa. Cukup 2 itu saja. Kak Sasi boleh diputar yang lagu Aku Bisa dari Avi Junior. Silakan disaksikan sambil mempersiapkan ya. Setelah ini Kak Novi panggil siapa yang siap praktik perkenalan diri. Dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Nah, Bala pasti bisa. Seperti di lagu tadi ya, coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Nah, tadi di akhir video ada foto yang sama Bu Risma. Lihat ya tadi. Nah, itu adalah bibit pendongeng diskusi Kak Jeva yang waktu itu tampil di launching gerakan mendongeng gendon di Royal Plaza. Waktu itu disaksikan oleh Bu Risma waktu masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dan sebelahnya ada Vian yang berhasil masuk dalam 10 besar lomba bertutur tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, semuanya pasti bisa seperti Kak Jeva, juga bisa seperti Vian. Asal jangan takut mencoba. Nah, dimulai dari hari ini, silakan siapa yang berani mencoba memperkenalkan dirinya. Boleh audionya dibuka. Silakan. Siapa nih? Saya, Kak. Oke, Kak Bunga siapa itu tadi? Rara sama siapa ya? Ada 3. Ada 3, Kak. Oh, 3. Oke, silakan. Rofiela siapa tadi? itu? Saya nggak bisa lihat. Silakan. Rofiela. Mana Rofiela?
Rofiela, silakan. Sebentar ya. Iya, ada yang bisa dibantu. Halo Rofiela, sudah siap? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rafiela. Tapi kalian bisa memanggil Rofi loh. Aku menggunakan media dongeng menggunakan buku. Buku dan boneka. Yeay, terima kasih Rofiela. Terima kasih Rofiela. Agak gugup Dipertahankan ya. ciri khasnya. Agak Nggak gugup ya apa-apa. Rofiela ya, nggak apa-apa. Karena di sini ya Kak Kiki ya, waktunya mencoba ya Kak Kiki. Iya, kita harus mencoba. Rofiela. Itu Kenapa Kak Kiki? siapa Kak Rofiela sudah mau apa tampil Mencoba. aja itu sudah mencoba dan pede loh. Betul. Tinggal nanti dilatih terus-menerus ya Rofiela ya. Good job, sudah berani mencoba. Lalu siapa lagi tadi Kak? Siapa lagi tadi yang sudah Rara ini ya? angkat tangan? Halo Rara, silakan. Aulia apa? Siapa ini? Oh Siapa ya. ya? Rara dulu. Safira. Oke, silakan. Safira apa? Safira. Oh iya, Syafira Maharani. Safira. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Safira Maharani. Aku bibit pendongeng dari TPM RW 3 Duku Pakis. Kali ini aku akan mendongeng sambil bermain piano loh. Saksikan ya teman-teman. Wah, keren Rara. Wah, Rara. Hai Rara. Kak Novi sering ketemu Rara ya. Kita pernah dongeng bersama di Radio Suara Sidoarjo. Keren Rara, terima kasih. Good job. Siapa lagi nih Kak? Aulia ya tadi? Aulia tadi ini sepertinya. Aulia. Ada Atau lagi yang lain mau boleh? Siapa yang mau mencoba? mencoba? Nggak Boleh kalau apa-apa. yang mungkin ada boneka atau juga bisa pakai jarinya. Pakai jarinya. Ini jadi apa? Bisa angkat tangannya. Aku suka mendongeng pakai jari tangan. Boleh. Ada lagi? Mau mencoba? Kak, mungkin ada Bunda yang ingin mencoba. Oh iya Bunda, silakan Bunda. Adakah yang selain Bunda Pak Enda? Kemarin kita ada ada Kak, bundanya. di kategori dewasa. Oh Oke. ada ini, ada Rizky Najma Jelita. Najma. Silakan. Namanya sama kayak Kak Kiki. Silakan sayang. Saya suka mendongeng dengan boneka jari. Boneka tangan namanya Dogi. Terima kasih. Siapa Oke, tadi namanya? Rizky. Dogi. Itu bikin sendiri kah bonekanya? Kak Dodi ya? Wah. Bikin sendiri, keren. Bisa ya buat toko-toko yang lain, boleh dikembangkan ya Kak Kiki. Iya bisa jadi ciri khas ya Kak Kiki, ya? bisa. Itu bisa jadi temen saat dongeng gitu. Wah lucu. Harimau. Macan ya? Apa Keren, rubah Rizky itu? Najma. Serigala itu kakak. Serigala. Oh, Serigala sorry. ya? Oh, I'm sorry. Udah siang kan? Sudah pakai Rizky, boleh ya nanti sharing-sharing itu dari apa nak? Kepalanya terbuat dari apa itu? Karton? Dari karton. Dari mana? Karton. Oh karton ya. Oh, Terus dari itunya dari kaos kaki karton. kah? Badannya? Flanel. Oh, Oh flanel. Wah keren. Terima kasih Bagus Rizky. loh itu. Menginspirasi betul. Bisa jadi ciri khas ya Kak Gigi ya. Iya. Nah, Oke. tadi sudah 3 orang yang berani maju. Mungkin ada bunda-bunda atau Pak panda-panda yang ingin ini Kita ya. sebut ayah Ayah enggak. aja ya, Gimana ayah ya? bunda aja ya. Silakan nih, ada siapa nih?
Bunda Puri Feri. Ada lagi? Hai Bunda. Bunda Fitria. Iya, hai Bunda. Selamat siang. Boleh Bun, kalau mau mencoba. Boleh banget. Oh ada Kak, ada Pak Anda. Hai Pak Nanang, selamat siang. Ada. Pak Nanang. Ini bibitnya apa petugasnya ya? Saya mendongeng gitu. Bibit, wah luar biasa, Masya Allah. Oh, Bibip. Oke, sudah cukup mungkin Kak Kiki? Cukup, Kak. Kita akan buka sesi pertanyaan ya kali ini. Sudah ada yang mau bertanya? Baiklah, sahabat dongeng atau sobat Gede Sewu yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom ini, atau bisa langsung mengangkat tangannya atau raise hand dan langsung menyalakan mikrofonnya supaya nanti tutor-tutornya yang kece-kece ini bisa langsung menjawab pertanyaannya. Ya Kakak ya? Siap. Ya, siap. Aja. Silakan mau curhat juga boleh. Boleh mungkin kesulitan selama mencoba atau pernah ada pengalaman waktu belajar mendongeng, boleh sharing. Adakah yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Sharing juga boleh ya Kak Kiki ya? Sharing juga nggak apa-apa, berbagi pengalamannya. Kak, aku pernah kayak gini pas mendongeng, itu nggak apa-apa. Rara Syafira Maharani tadi mana ya Kak? Halo Syafira, boleh dong sharing? Syafira, mendongeng di radio? Boleh dong cerita. Nah ini Syafira sebentar. Halo Syafira. Deg-degan nggak waktu itu? Deg-degan. Jadi Sobat Gede Sewu, Syafira ini pernah mendongeng di radio Suara Sidoarjo. Waktu itu juga ada talk show-nya ya Rara ya. Jadi announcernya tanya jawab sebelum Rara mendongeng. Rara boleh dong diceritakan waktu itu ada kesulitan yang Rara alami nggak waktu mendongeng di radio? Itu deg-degan sih Kak. Yang pertama deg-degan. Terus lalu waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang susah itu gimana Rara? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang susah itu dipikir Kak. Iya ya. Terus mendongengnya gimana Rara? Kan kalau mendongeng di radio kan Rara nggak bisa ngelihat audiensnya ya, nggak bisa melihat penontonnya. Tapi waktu itu apa yang Rara lakukan supaya mendongengnya itu tetap bisa Rara lakukan? Pede Kak. Pede. Oke. Pede aja. Pede aja ya, meskipun hanya suara yang terdengar, tapi Rara tetap melakukannya dengan baik. Tapi Rara di dongeng Rara kan waktu itu ada tokoh-tokoh ceritanya juga ya. Waktu itu dongeng tentang apa Rara? Iya. Dongeng tentang lupa ya? Lupa mungkin. Oh, kemut Rara. Bukan. Yang apa tadi? Dongeng tentang apa? Kleti, Ra. Oh iya, terima kasih Kak. Kleti mencari ibunya itu ya? Ya betul. Oke, terima kasih Rara sudah mau sharing mendongeng di radio. Semoga sobat Gede Sewu yang lain juga bisa ya praktekkan mendongeng di radio. Oke, saya kembali ke lain bisa mendongeng seperti sobat Rara tadi di radio. Iya. Oke, Kak Sasi boleh kembali ke PowerPoint? Oh iya, langsung balik ke PowerPoint. Di slide yang terakhir. Kak. Oke, saatnya menjadi bintang.
Jadi jangan ragu ya untuk menemukan ciri khas Sobat Gendis Sewu, karena hari ini materi kita adalah aura bintang. Jangan lupa mencari ciri khas kita dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita, apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Lalu jadikanlah itu sebagai ciri khas kita dalam mendongeng. Jangan lupa dipahami ceritanya, bukan dihafal, menggunakan 5W1H. Juga kenalilah audiensmu dan juga kenalilah suasana panggung ya, supaya tidak deg-degan ketika hendak mendongeng. Lanjut Kak Sasi. Nah, yang tadi masih malu-malu untuk bertanya atau sharing, bisa ya chat Kak Kiki atau Kak Novi. Ada juga di grup minat bakat di WhatsApp. Boleh japri, boleh chat-chat kalau mau tanya-tanya. Oke Kak Kiki? Boleh banget. Ya. Oke, sekian materi dari Kak Novi dan Kak Kiki. Saya kembalikan ke Kak Bunga. Terima kasih Kak Kiki, Novi, materinya yang semoga sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Bisa kita praktekkan juga saat mendongeng nanti. Karena tadi Kakak catat sedikit ya dari informasi yang materi yang disampaikan oleh Kak Kiki dan Kak Novi. Jadilah dirimu sendiri. Dan semua yang di sini adalah seorang bintang. Jadi, dan juga jangan lupa saat mendongeng jangan menghafalkan cerita. Jadi kita harus memahami cerita yang akan kita sampaikan supaya kita lebih siap saat mendongeng. Seperti itu. Oh ya, sebelum mengakhiri kegiatan atau kelas di siang hari ini, Kak Bunga ingin menyampaikan informasi nih untuk mengenai daftar hadir pada siang ini. Nanti akan diinformasikan oleh Kak Indri di grup WhatsApp. Oke. Dan jangan lupa untuk Sobat Gendis Sewu atau Sobat Dongeng juga harus mengisi kuis yang ada di website Taman Kalimas dengan judul kuis kelas minat bakat dan Gendis Sewu berkarya 2021 dan pilih yang kelas materi pertama dari batch 3. Nanti bila ingin masih bingung, ingin bertanya bisa disampaikan lagi di grup WhatsApp-nya nanti ya. Dan sebelum diakhiri, marilah kita foto bersama supaya ada dokumentasi nih dari Sobat Gendis Sewu yang ceria pada siang hari ini. Jadi minta tolong di-on-kan kameranya. Ya, dinyalakan dulu kameranya. Oke, Kak Sasi minta tolong ya. Oke, siap ya. Siap, Kak Sasi. Salam literasi ya Kak Sasi? Ya, salam literasi ya. Salam literasi, tangannya seperti ini. 1, 2, tahan. Slide 1 masih A. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Dan selesai. Sudah selesai. Terima kasih Kak Sisi. Oh ya, mengingatkan kembali nantinya kelas pertemuan minat bakat selanjutnya atau pertemuan kedua kita akan bersama kakak-kakak yang kece lainnya nih, ada Kak Jeva dan juga Kak Rina dengan materi voice karakter. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Ayu di grup WhatsApp. Jadi mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih saya Kak Bunga dan juga teman-teman pengisi materi kali ini, yaitu ada Kak Jeva, ada Kak Kiki, ada Kak Novi, ada Kak Sasi, dan semua tim dongeng dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dengan materi voice karakter bersama dan juga ada beberapa materi di kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.